Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, izin mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran dengan anggota kelompok yang pertama, Agustiana Lailatus Soliha NPM 18101040117. Kemudian yang kedua ada Lisa Robiatus Sa'diah NPM 18101040118. Pertama ada definisi dan peran anggaran. Definisi penyusunan anggaran sendiri adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Nah, hasil dari penyusunan anggaran ini berupa anggaran. Program atau strategi plan yang telah disetujui pada tahap sebelumnya merupakan titik awal dalam mempersiapkan anggaran. Kemudian ada peran. Nah, peran dari penyusunan anggaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada alat untuk perencanaan. Dan yang kedua, ada alat untuk pengendalian jangka pendek suatu organisasi. Nah, artinya penyusunan anggaran ini berguna sebagai sebuah rencana tindakan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Nah, anggaran sendiri merupakan alat yang sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi. Nah, anggaran ini memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan uang, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan. Misalnya itu jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Kemudian yang ketiga, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen, yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Selanjutnya yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dan penyusun anggaran. Dan yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika kondisi khusus. Kemudian yang terakhir, secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisa dan dijelaskan. Lalu ada hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. Perencanaan strategi sendiri merupakan proses memutuskan atas beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi strategi perusahaan. Baik perencanaan strategis maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun, tipe kegiatan perencanaan itu berbeda-beda satu sama lainnya. Yang pertama, proses penyusunan anggaran memfokuskan hanya pada 1 tahun saja, sedangkan perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup beberapa periode. Kedua, perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran, di mana nantinya merupakan proses acuan dalam menyusun anggaran. Yang ketiga, rencana strategis terstruktur menurut lini produk ataupun program lain, sedangkan penyusunan anggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Kemudian perbandingan anggaran dengan forecasting. Suatu anggaran itu berbeda dari forecasting. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen. Sementara forecasting merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, di mana forecasternya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi perakiraannya. Jadi forecasting itu berbeda dengan anggaran, dan forecasting sendiri memiliki ciri-ciri tersendiri. Selanjutnya, kegunaan anggaran. Nah, anggaran ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu ada 4 sasaran pokok. Yang pertama, untuk memperjelas rencana strategi. Yang kedua, membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi. Yang ketiga, melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk memberikan otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan menginformasikan kinerja yang diharapkan. Yang keempat, memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer.
Lalu ada isi anggaran. Untuk perusahaan skala kecil, biasanya anggarannya sangat ringkas, tetapi untuk perusahaan yang dalam skala besar, dia menyebutkan untuk anggaran yang sangat terperinci dari masing-masing unit usaha, lalu penelitian dan pengembangan, serta biaya administrasi umum. Isi anggaran tersebut diantaranya ada anggaran pendapatan yang terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biasanya, biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku kerja langsung dihitung dari jumlah produk yang ada pada anggaran penjualan. Kemudian yang ketiga, biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Lalu, biaya administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Lalu, biaya penelitian dan pengembangan. Nah, ada dua pendekatan untuk biaya penelitian dan pengembangan ini. Pertama, fokus biayanya pada jumlah keseluruhan saja. Dan yang kedua, memenuhi total biaya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Yang terakhir ada pajak penghasilan. Meskipun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan kantor pusat sendiri. Selanjutnya ada anggaran lainnya. Pada anggaran lainnya ini berisi anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran aliran kas. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal ini berkaitan dengan proyek modal yang disetujui, ditambah lump sum untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Biasanya anggaran modal ini ditetapkan oleh orang yang berbeda dan terpisah dari anggaran operasional. Yang kedua ada anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan yang dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal. 3. Anggaran aliran kas. Menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama tahun bersangkutan. Anggaran kas ini bisa diperoleh dari laba yang ditahan atau bisa juga dari pinjaman pihak luar. Kemudian manajemen by objektif. Tujuan keuangan di mana manajer bertanggung jawab untuk mencapainya pada satu tahun anggaran diperoleh dari tipe anggaran yang telah dijelaskan di atas. Secara implisit dalam jumlah anggaran yang disusun memuat tujuan khusus seperti membuka kantor penjualan yang baru, memperkenalkan satu lini produk yang baru, pelatihan pegawai, pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lainnya. Ada juga beberapa perusahaan memuat rencana seperti itu secara eksplisit. Proses pengerjaan tersebut itu dinamakan manajemen by objektif. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran. Ada beberapa proses ketika ingin melakukan penyusunan anggaran di suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat departemen anggaran, di mana informasi sistem pengendalian terhadap anggaran biasanya dijalankan oleh bagian anggaran yang melaporkannya ke kontroler kantor pusat. Terdapat juga komite anggaran, di mana komite ini terdiri dari anggota manajer puncak seperti COO, kepala operasional, dan kepala keuangan. Komite ini bertugas untuk mereview, menyetujui, ataupun menyesuaikan anggaran tersebut. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah menerbitkan pedoman, di mana pedoman ini ditujukan kepada semua manajer tanpa terkecuali untuk menyusun anggaran. Pedoman ini dibuat oleh staf anggaran dan disetujui oleh manajer puncak. Proses kedua yaitu proposal anggaran permulaan. Manajer pusat pertanggungjawaban dibantu dengan staf mereka untuk membuat anggaran yang diminta berdasarkan sesuai dengan pedoman. Anggaran dibuat berdasarkan kondisi yang ada dengan perubahan di mana perlu. Perubahan bisa berbentuk perubahan karena kekuatan eksternal, kedua perubahan karena kebijakan dan praktik internal. Proses selanjutnya yaitu negosiasi. Bagian yang menyusun anggaran mendiskusikan anggaran yang diusulkan dengan atasannya. Banyak bagian yang menyusun anggaran cenderung menurunkan
tingkat penjualan dan menaikkan biaya dari perkiraan penjualan dan biaya yang seharusnya dicapai, sehingga anggaran yang dihasilkan lebih mudah dicapai. Kemudian aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran bisa dari atas ke bawah, bisa juga sebaliknya atau bawah ke atas. Dari atas ke bawah, pimpinan puncak membuat anggaran untuk bagian yang di bawahnya. Sedangkan dari bawah ke atas, bawahan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran yang efektif tergantung dari dua pendekatan tersebut, di mana bagian anggaran menyiapkan draft anggaran, atau disebut dari bawah ke atas, dan juga anggaran yang dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh atasan, yaitu partisipasi dari atas ke bawah. Yang kedua, tingkat kesulitan pencapaian target dalam anggaran. Idealnya, suatu anggaran adalah menantang tapi bisa dicapai. Beberapa alasan kenapa anggaran harus bisa dicapai. Yang pertama, jika target yang ditetapkan terlalu tinggi, manajer hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek saja. Kemudian yang kedua, target yang bisa dicapai mengurangi motivasi manajer memanipulasi data. Alasan yang ketiga, dengan target yang bisa dicapai tersebut akan menjamin keakuratan informasi target pada pihak luar. Kemudian alasan terakhir, anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimistik. Hal ini akan berakibat terlalu menekan pada kegiatan penjualan. Keterlibatan manajer puncak. Keterlibatan manajer puncak diperlukan untuk memotivasi bawahan. Tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran akan menyebabkan bawahan bermain-main dengan target yang telah ditetapkan. Departemen Anggaran. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna dan informasinya harus akurat. Teknik kuantitatif. Ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada simulasi. Merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Proses simulasi ini meliputi persiapan dan review anggaran. Kemudian teknik yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan satu estimasi titik. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Setelah anggaran disetujui, bisa menggunakan komputer untuk mensubstitusi distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi poin utama. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi kemungkinan dari laba yang diharapkan dikalkulasi dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Nah, cara ini disebut dengan proses Monte Carlo. Kemudian teknik yang terakhir yaitu anggaran tak terduga atau contingency budget. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga apabila terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.